Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita ucapkan ke junjungan alam yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu psikologi guru, yaitu Ibu Depi Rahmiyati SPD MPD, yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tentang masalah psikologi guru. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi kali ini. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Masalah adalah kata yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Tak ada seorang pun yang tak luput dari masalah, baik masalah yang sifatnya ringan atau masalah yang sifatnya berat. Menurut KBBI, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan psikologis adalah kondisi yang berkaitan dengan pikiran atau fenomena mental sebagai materi pelajaran psikologi. Jadi, psikologis ini berkaitan dengan apapun yang mempengaruhi pikiran, terutama sebagai fungsi dari keadaan, perasaan, ataupun motivasi. Jadi dapat disimpulkan, masalah psikologis adalah suatu kendala atau persoalan yang berkaitan dengan pikiran, terutama sebagai fungsi dari keadaan, perasaan, atau motivasi di dalam diri manusia. Sekian pemaparan dari saya. Saya akan lanjutkan kepada pemateri yang kedua. Untuk pemateri yang kedua, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Ada beberapa macam masalah psikologi guru. Ada banyak macam masalah psikologi guru dan upayanya. Kesatu yaitu stres, 2 konflik dan frustasi, ketiga depresi terselubung, 4 trauma, 5 krisis dan salah suai. Next. Stres pada guru. Pendidikan saat ini semakin mendesak para guru untuk menjadi guru yang berprestasi di bidangnya, sesuai dengan perubahan dan tuntutan masyarakat. Namun banyaknya tuntutan ini membuat para guru mengalami stres. Selain tingkat stres ini guru juga mempunyai beban psikologi karena mereka dituntut banyak, bahkan orang tua, sekolah, dan masyarakat mempunyai asumsi bahwa keberhasilan siswa dipengaruhi oleh peran guru. Pada proses pembelajaran, sekarang lebih menekankan pada kemandirian siswa yang pada dahulunya berpusat pada guru, sekarang guru menuntut guru untuk bersikap lebih positif seperti aktif, inovatif, kreatif, serta mempunyai kemampuan afektif yang tinggi seperti komunikatif, berempati, ramah, mempunyai emosional yang stabil, menjadi motivator dan fasilitator, sabar, dan sebagainya, karena sikap seperti itu akan membawa kepada peningkatan interaksi sosial antara guru dan siswa yang lebih harmonis, yang mana akan mendukung kemandirian siswa. Dengan banyaknya tuntutan kepada guru, membuat guru semakin stres karena banyaknya tekanan tersebut. Guru lebih banyak berfokus tidak hanya ke seperangkat pembelajarannya saja, tetapi banyak tuntutan dan yang lainnya yang guru dapatkan, yang membuat guru stres. Tetapi dengan itu, adanya upaya agar guru tidak mengalami stres. Boleh di next. Upaya stres pada guru.
yaitu memiliki cara sederhana dalam menghadapi stres pada guru, yaitu tindakan tidak langsung dan langsung. Tindakan langsung yaitu mengurangi sumber stres, yang mana seperti menyelesaikan masalah, menjaga emosional, mengatur waktu, mempersiapkan seperangkat pembelajaran. Dan tidak langsungnya yaitu sumber stresnya dengan interaksi para ahli, olahraga, dan mengisi waktu kosong dengan beberapa beberapa kegiatan yang positif. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Widi Helmi yang telah memberikan penjelasan. Yang kedua, yang ketiga, maksud saya, persilakan kepada pemateri yang ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Widi Helmi. Perkenalkan, nama saya Putri Snawati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konflik dan frustasi. Nah, konflik artinya itu dalam yang bisa kita artikan, konflik itu artinya percekcokan, perselisihan, ataupun pertentangan. Nah, dalam hal ini, konflik dapat dimulai dari pikiran kita sendiri. Konflik juga bisa dilatar belakangi oleh perbedaan atau ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan sebagainya. Nah, adapun macam-macam konflik yang mungkin terjadi di lingkungan kerja guru, yaitu konflik antar pribadi, konflik intrapribadi, konflik antar pribadi, dan konflik antar kelompok. Nah, yang pertama, konflik intrapribadi. Konflik intrapribadi adalah konflik yang dialami oleh masing-masing pribadi, baik di lingkungan kerja, di rumah, atau di lingkungan lainnya. Contoh dari konflik intrapribadi ini seperti masalah yang dialami oleh Bu Lina. Nah, Bu Lina ini seorang guru. Nah, sedangkan suaminya itu mendapatkan pekerjaan yang harus pindah kota. Nah, di suatu sisi Bu Lina merasa bingung. Nah, Bu Lina harus memilih antara tetap mengajar di sekolahnya atau ikut pindah dengan suaminya. Nah, dengan begitu Bu Lina merasa bingung dan frustasi karena tidak dapat mengambil keputusan yang tepat dalam waktu dekat. Akibatnya, Bu Lina mengalami berbagai gangguan fisik dan psikologisnya, seperti mudah pusing, mudah marah, dan kurang nafsu makan. Yang kedua, konflik antar pribadi di lingkungan kerja dapat terjadi kalau antar pribadi terjadi perbedaan kepentingan yang sama kuat dalam menghadapi suatu situasi atau persoalan. Nah, contoh dari antar pribadi ini seperti masalah perbedaan pendapat antara Bu Rani dan Bu Rita mengenai materi pelajaran matematika yang akan diajarkan di kelas 5. Hal ini menimbulkan materi yang akan diajarkan di kelas 5 dan materi yang diajarkan di kelas 5B dan 5C itu membuat hubungan suasana dari Bu Lina dan Bu Rani tersebut kurang baik. Adapun gejala yang akan muncul dari konflik antar pribadi ini seperti kurang semangat dalam bekerja ataupun dalam mengajar di kelas masing-masing, sering marah, sering merasa bete atau bosan sendiri, dan banyak tugas yang terbengkalai. Yang terakhir ada konflik antar kelompok. Nah, konflik antar kelompok ini kalau di tempat lingkungan kerja guru itu, konfliknya itu kelompok lainnya dapat terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berkembang menjadi suatu pertentangan. Misalnya, konflik antar kelompok guru bidang studi tertentu dengan kelompok guru bidang studi lainnya berkenaan dengan penyediaan anggaran untuk sarana pembelajaran. Adapun upaya dari konflik-konflik tersebut ataupun konflik dari
frustasi dan konflik dan frustasi ini, yaitu yang pertama upayanya meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam diri masing-masing. Jadi guru harus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya dulu, karena bagaimanapun kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar dapat mengendalikan atau bisa menghadapi konflik dan frustasi ini. Yang kedua, adapun upayanya yaitu pemahaman diri dan lingkungan. Nah, memahami diri secara jujur merupakan tindakan yang sangat baik dan mengarahkan ke tindakan yang tepat. Yang ketiga, kemampuan membuat keputusan secara tepat. Nah, kecepatan dan ketepatan membuat keputusan merupakan upaya secara diri dalam menghindari kemungkinan terjadinya konflik dan frustasi. Nah, yang keempat, persiapan memasuki dunia kerja secara terencana. Dengan persiapan yang matang, kehidupan kerja dapat direncanakan secara matang sehingga dapat diwujudkan kehidupan yang bahagia. Yang kelima, pengendalian diri dengan disertai sikap matang. Yang keenam, upayanya ada mengembangkan keterampilan sosial dan pribadi dalam mewujudkan pribadi yang mantap serta kemampuan interaksi sosial yang baik. Dan yang ketujuh, menciptakan lingkungan yang kondusif dan menunjang suasana kehidupan dunia, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan kerja, sampai dengan ke lingkungan masyarakat yang luas. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Krisnawati yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang depresi terselubung dan juga trauma. Depresi terselubung, yaitu istilah depresi digunakan untuk menamai bentuk gejala gangguan mental pada aspek afektif atau emosional yang ditandai dengan tekanan perasaan yang amat mendalam. Dan depresi ini sudah tergolong pada gejala gangguan mental yang patologis, yang artinya sudah menderita sakit jiwa dan perlu upaya penanggulangan yang serius. Pada penderita depresi, biasanya sudah tidak mampu lagi mengendalikan perilaku dan kepribadiannya, yang bahkan sudah berada dalam situasi alam kehidupan yang berbeda dengan orang-orang normal. Karena adanya suasana emosional yang tertekan secara mendalam membuat sikapnya pasif dan tidak mempunyai arah yang jelas dalam perilakunya. Segala rangsangan yang diterima menghasilkan respon yang tidak semestinya karena orang yang depresi selalu merasakan dirinya dalam keadaan tertekan. Hal ini berkaitan dengan gejala-gejala lainnya, baik fisik maupun kepribadian secara menyeluruh. Gejala depresi terselubung yang nampak dalam penampilan, perilaku, dan kepribadian dalam aspek emosional yaitu seperti diliputi oleh perasaan sedih yang terus-menerus dan tanpa alasan jelas, selalu cemas dalam menghadapi berbagai hal, rasa berdosa dari segala perbuatan yang dilakukan, marah-marah yang tidak jelas dan tanpa alasan, suasana batin yang tidak tentram. Lalu pada aspek fisiknya yaitu mengalami gangguan tidur, misalnya susah tidur dan diganggu oleh mimpi buruk, kehilangan nafsu makan, berat badan cenderung menurun akibat kurang nafsu makan, badan terasa lemah, kurang bergairah dan juga tidak bertenaga, mudah lelah dalam melakukan kegiatan fisik, sembelit, menstruasi yang tidak teratur pada wanita, lemah syahwat atau impotensi pada pria dan frigiditasi pada wanita, merasa sakit pada bagian tertentu dan juga berkurangnya dorongan seks. Lalu di dalam aspek perilaku motorik yaitu menangis yang kurang jelas alasannya dan sering dilakukan, lamban dalam tindakannya, berusaha menghindar dari berbagai rangsangan, selalu gelisah dan tidak tahu arah secara jelas, gangguan halusinasi, yaitu seperti mengamati, mendengar, melihat, meraba, dan lain-lain sesuatu tanpa kehadiran objeknya. Dan depresi pada aspek kognitifnya, yaitu pikiran,
seperti konsep diri yang negatif, memiliki pandangan yang negatif terhadap dunia luar, cenderung mengutuk diri, mengkritik diri sendiri, ragu-ragu dalam membuat keputusan, tidak berdaya dan putus asa terhadap masa depannya, memandang dirinya tidak berharga, diliputi oleh keyakinan-keyakinan tertentu yang kurang masuk akal dan juga harapan-harapan yang bersifat negatif. Dengan adanya gejala-gejala tersebut, maka kehidupan sosial penderita akan mengalami gangguan, misalnya berusaha menghindar dari pergaulan, merasa rendah diri, malu, kaku, dan juga sebagainya. Lalu untuk upaya depresi terselubung, yaitu yang berguna untuk penanggulangan depresi terselubung, seperti lebih banyak melakukan aktivitas yang berguna dan memberikan rasa puas, sehingga dapat mencegah atau memperbaiki keadaan depresi. Lalu melakukan kegiatan yang menyenangkan, lebih banyak bertindak atas dasar penalaran atau bersifat rasional daripada atas dasar perasaan atau bersifat emosional. Lalu lebih meningkatkan kekuatan sendiri, antara lain kekuatan dalam keterbukaan diri, pemahaman diri, penerima diri, dan kepercayaan diri. Lalu yang berikutnya ada meningkatkan penguasaan keterampilan-keterampilan sosial seperti berinteraksi dengan orang lain secara efektif, memecahkan masalah kehidupan seperti mendapatkan pekerjaan, mengatur waktu, mengatur uang, mengelola keluarga, dan sebagainya. Dan meningkatkan keterampilan spiritual atau lebih meningkatkan kepada kadar kehidupan keagamaan, serta meningkatkan keterampilan intelektual, yaitu dengan terus-menerus menambah pengetahuan melalui berbagai kesempatan. Lalu selanjutnya ada trauma. Pada trauma ini yaitu di dalam kehidupan dunia kerja guru, banyak guru yang mengalami peristiwa tertentu yang dihayati dan dipersepsi sebagai sesuatu yang menyakitkan perasaan sehingga mengganggu kondisi mentalnya. Misalnya, peristiwa dimarahi oleh kepala sekolah di hadapan guru atau orang tua dalam bentuk marah-marah di hadapan banyak orang yang menimbulkan trauma. Nah, trauma yaitu suatu peristiwa dengan kekuatan tertentu sehingga menimbulkan rasa sakit yang mendalam, bahkan cacat baik fisik maupun psikis pada orang yang mengalaminya. Dan juga trauma dapat dialami oleh siapapun dalam perjalanan hidupnya dan memberikan dampak yang berbeda pada setiap orang, tergantung terhadap pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, hubungan antara trauma dan kepekaan sifat seseorang, yang kedua, persepsi seseorang terhadap trauma, yang ketiga, kecakapan seseorang dalam menangani akibat yang disebabkan trauma, yang keempat, kondisi lingkungan, sosial, budaya, agama yang mendukung seseorang, yang kelima, yaitu kekuatan psikologis kepribadian seseorang sebelum terjadinya trauma. Dengan demikian, suatu peristiwa trauma yang sama akan menimbulkan dampak reaksi psikologis yang berbeda pada setiap orang. Misalnya, PHK terhadap para guru merupakan suatu trauma yang akan menimbulkan berbagai kemungkinan reaksi yang berbeda pada setiap orang, seperti bersikap agresif dan menantang, pasrah dan tidak berdaya, bersabar dan mencari alternatif lain. Lalu, macam-macam trauma, yaitu ada 4, yaitu trauma situasional. Trauma situasional adalah trauma yang terjadi secara tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Misalnya kematian seseorang yang paling dicintai, perceraian, kelahiran anak, kedatangan adik baru bagi anak kecil, PHK, dan juga kehilangan mata pencaharian atau kedudukan, kehamilan yang tidak dikehendaki, kecacatan, penentuan penyakit yang serius misalnya seperti kanker, HIV, dan sebagainya. Lalu, pada trauma perkembangan, yaitu adalah trauma yang terjadi sebagai bagian dari proses perkembangan hidup seseorang sejak lahir sampai akhir hayat. Pada masa kanak-kanak, berbagai trauma yang dialami seperti kelahiran adik baru, penolakan orang tua, penolakan dari saudara, perlakuan kekerasan dari orang tua, ditinggal sendiri, kejadian menakutkan, dan masih banyak sebagainya. Lalu ada lagi trauma intrapsikis, yaitu peristiwa internal
atau dalam diri sendiri yang menimbulkan kecemasan yang termasuk ke dalam trauma macam ini adalah timbulnya suatu perasaan tertentu tentang diri sendiri baik secara bertahap ataupun tiba-tiba. Lalu terakhir ada trauma eksistensial, yaitu trauma yang bersumber pada keberadaan diri, maka dirinya dalam hidup baik secara perlahan ataupun tiba-tiba timbul. Nah, perasaan kekosongan atau penghapusan makna hidup yang bersangkutan merasa kehampaan dalam hidupnya, tidak memiliki arah yang jelas dalam mewujudkan dirinya sehingga kemudian berkembang dengan perasaan yang menyakitkan. Biasanya trauma seperti ini akan banyak dialami oleh orang yang kadar nilai spiritual atau keagamaan yang rendah sehingga mudah merasa jauh dari Tuhan. Dan sehingga bagi mereka memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan yang tinggi, kecil kemungkinan untuk mengalami trauma. Dan terdapat upaya untuk menanggulangi trauma, yaitu ada healing. Lalu, konseling traumatik, fokus pada hal penting, kembali ke rutinitas dan cintai diri sendiri, tidak menyalahkan diri sendiri, terapi spiritual. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Rahmatipa yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Sekarang kita lanjut kepada pemateri yang terakhir. Pada pemateri yang terakhir, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang krisis salah suai. Krisis merupakan bagian dari kehidupan perilaku manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungannya sebagai bentuk upaya mencapai tujuan hidupnya. Dalam keseluruhan perjalanan hidupnya, individu selalu akan mengalami berbagai kemungkinan yang terjadi dan akan berhadapan dengan berbagai hambatan dalam proses mencapai tujuannya. Di sini, krisis dapat diartikan sebagai suatu emosional yang parah karena ketidakmampuan mengatasi masalah dengan cara-cara yang biasa dilakukan. Di sini terdapat beberapa upaya untuk mengatasi krisis dan salah suai. Yang pertama, krisis dan salah suai merupakan suatu keparahan emosional dan ketidakmampuan dalam menghadapi masalah dengan cara yang biasa dilakukan. Untuk itu, dalam menghadapinya perlu dilandasi dengan sikap kematangan penalaran yang terkendali disertai dengan upaya mencari sumber-sumber yang melatar belakanginya. Yang kedua, yaitu meningkatkan ketahanan diri sebagai benteng pribadi dalam menghadapi berbagai tantangan yang datang baik dalam maupun dari luar. Dengan ketahanan diri yang mantap, maka sumber krisis manapun akan mampu dihadapi dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan gangguan keseimbangan diri. Ketahanan diri ini diperoleh melalui pengalaman yang diperoleh dalam keseluruhan perjalanan hidup. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas dan utuh terhadap diri sendiri dan lingkungan. Di sini kita harus menjadikan lingkungan sebagai landasan dalam menghadapi krisis dan salah suai. Dengan wawasan yang luas, orang akan mampu melihat sumber krisis secara matang sehingga mampu mengambil langkah yang tepat. Yang keempat, pengembangan kontak-kontak sosial yang baik dan harmonis dengan orang lain sehingga mampu menciptakan suasana interaksi yang kondusif dan sehat. Kontak sosial yang diwujudkan melalui pergaulan yang baik dapat membantu dalam pemahaman diri dan orang lain. Melalui kontak sosial ini juga akan diperoleh informasi yang tepat untuk mengembangkan tindakan yang akan dilakukan sebaik mungkin. Yang kelima, perwujudan diri secara jujur sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dalam suasana emosional yang terkendali. Dengan sikap jujur, maka berbagai tantangan dan ketegangan emosional dapat dikendalikan dan dapat mampu mengembangkan tindakan secara tepat. Yang terakhir, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan fondasi yang paling utama. Oleh karena itu, kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus ditanamkan sejak dini, sehingga menjadi sumber ketahanan pribadi dalam menghadapi berbagai tantangan.
Sekian materi dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Lita yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Sekarang kita sudah berada di ujung presentasi. Sekian pemaparan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.